Dan inilah episode yang ke-147. Selamat mendengarkan. Nggak mau kemana-mana kok, Mas. Jawabku terbata. Mas Gun kemudian berbalik. Ia kembali ke ruang tengah berjalan dengan perlahan. Jelas, itu bukan Mas Gun. Ku buka pintu kamar dengan cepat. Aku segera menuju kamar Tika. Ku ketuk pintu kamar Tika pelan. Tika, tolongin gue, Tik. Ucapku dengan suara pelan. Tak ada jawaban dari dalam kamar. Tika, tolongin gue, Tik. Ku panggil lagi. Sial. Kenapa Tika tak bangun sih? Ku ketuk lagi pintu kamar Tika. Kali ini agak kuat. Tika, bangun, Tik. Tolongin gue, Tik. Kunci pintu diputar, aku sumringah. Pintu dibuka. Tika berdiri mengenakan mukena berwarna putih. Kenapa? Tanya Tika. Tik, tolongin Mas Gun, Tik. Kayaknya dikerasukan. Gelagatnya aneh banget, ujarku. Tika diam. Ia menghela nafas. Tunggu sebentar. Tika menutup pintu kamarnya. Tak lama ia kembali tanpa mengenakan mukena. Lo udah sholat? Tanya Tika. Aku menggeleng dengan ragu. Kenapa bangun tidur gak langsung sholat? Tanya Tika lagi. Gue takut lihat Mas Gun, jawabku. Kami menuju kamarku. Pintu kamarku buka dengan lebar. Kami masuk ke ruang tengah. Kulihat Mas Gun tidur meringkuk. Tika menyuruhku untuk membangunkannya. Aku menelan ludah. Kuhampiri Mas Gun, lalu berjongkok di sampingnya. Mas Gun. Kutepuk pelan lengannya. Mas Gun tak bergerak. Mas Gun, ucapku. Aku menoleh ke Tika. Tika memberi kode untuk terus membangunkannya. Mas Gun, Mas, bangun Mas. Mas Gun meregangkan tubuhnya dan berbalik. Ia membuka matanya. Lalu seperti terkejut melihatku dan Tika. Ada apa nih? Tanya Mas Gun. Aku dan Tika saling pandang. Kenapa sih? Lo kenapa bangunin gue, Di? Ini kenapa Tika ada di sini? Tanya Mas Gun. Aku dan Tika masih diam. Memang jam berapa sekarang? Lo berdua pada mau ngapain sih? Mas Gun bertanya kembali. Ia mengambil ponselnya. Astaga, jam 2. Ngapain Tika di sini malam-malam? Sana balik ke kamar, suruh Mas Gun. Mas, Tika tadi mau apa sih, Tik? Ucapku gagap. Oh ini Mas, gue mau kasih obat buat lo, sergah Tika. Iya, Tika mau kasih obat buat lo. Obat apa tadi, Tik? Sambutku. Obat ini Mas, obat penurun panas. Iya itu, obat penurun panas, tukas Tika asal. Mas Gun memegang dahinya, dilanjutkan memegang lehernya. Badan gue gak panas kok, tepis Mas Gun. Masa sih Mas? Sautku. Mas Gun menyuruhku untuk memegang dahi dan lehernya. Memang tak panas. Mas Gun menyuruh Tika untuk kembali ke kamarnya. Ia takut terjadi fitnah jika ada orang yang melihat. Mas Gun pun kembali tidur. Tika kembali ke kamarnya. Ku antar ia sampai depan kamar. Tik, maaf ya, ucapku. Gak apa-apa, udah sana sholat. Gue balik ke kamar ya. Tika pun berlalu dan masuk ke kamarnya. Pintu kamar ku tutup dan kembali ku kunci. Aku berjalan pelan melewati ruang tengah. Kulihat Mas Gun kembali meringkuk di atas kasur. Aku menuju kamar mandi untuk berwudu. Kulaksanakan sholat tahajud di ruang depan. Ya Allah, berikan kekuatan pada hamba untuk menghadapi segala macam gangguan dan godaan. Lindungi hamba dari segala macam kekuatan jahat yang ingin mencelakai hamba.
dan seluruh orang-orang di sekitar hamba. Tunjukkan yang baik itu baik, dan tunjukkan pada hamba bahwa yang jahat itu jahat. Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan dan perlindungan. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua hamba, dan sayangilah mereka. Amin. Kuusap wajahku setelah berdoa. Aku terkejut ketika kedua tangan Mas Gun mencengkram leherku dari belakang. Aku gelagapan. Nafasku sesak. Kulirik Mas Gun. Astaga, mata Mas Gun berwarna merah. Mas. Mas. Lo kenapa, Mas? Tangannya yang besar membuatku susah bergerak. Aku meronta-ronta. Ku coba melepaskan cengkeraman tangan Mas Gun. Namun kekuatannya tak sebanding denganku. Mas Gun menggeram dengan senyum menyeringai. Matanya merah menyala. Mas. Istighfar, Mas. Mas. Malam ini kau akan menjadi tumbal untuk pemimpin kami. Ucap Mas Gun. Jantungku berdegup dengan cepat. Malam ini kau dan temanmu akan menemui ajal. Ujar Mas Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Seketika seluruh tubuhku terasa panas. Kulihat cincin yang kupakai di jari manis mengeluarkan sinar kebiruan. Berpendar. Lama-kelamaan menyilaukan. Hawa panas menjalar dari kepala hingga ke ujung kaki. Ku tarik tangan Mas Gun yang mencengkram batang leherku. Terlepas. Kini tanganku mencengkram tangan kanan Mas Gun. Ku tarik dengan kuat ke arah depan. Tubuh Mas Gun terbanting di depanku. Ia terlentang. Suaranya mengerang. Tiba-tiba aku melayang. Aku melepas raga. Aku terkejut melihat tubuhku duduk bersila. Masa bodoh. Aku tak memikirkan bagaimana aku bisa melepas raga. Aku duduk di atas perut Mas Gun. Ku tarik kepala Mas Gun. Sebuah jiwa keluar dari kepala Mas Gun. Wajahnya menyeramkan. Namun tak ada secuil pun rasa takut hinggap di pundakku. Ku tarik jiwa itu hingga melayang bersamaku. Amarahku memuncak. Sampai tak sadar kupukuli sosok yang merasuki Mas Gun. Aku teriak kencang. Kepalan tanganku mendarat dengan kuat di wajah roh itu. Roh itu hancur lebih menjadi butiran-butiran cahaya berwarna putih. Sungguh, aku sangat emosi. Sesosok roh keluar dari tubuh Mas Gun dengan cepat. Ia terbang keluar kamar, menembus tembok. Sial, mau kabur kemana kau demit? Jiwaku melayang keluar kamar dan mengejar roh tersebut. Aku terbang melesat dengan cepat. Tak akan kubiarkan kau lolos demit jahanam. Aku terbang di belakang roh tersebut. Tiba-tiba ia berhenti. Ia melayang membelakangiku. Mau kabur kemana kau iblis? Sampai ke ujung dunia sekalipun akan kukejar kau. Ucapku. Perlahan roh itu berbalik badan menghadapku. Aku tertegun. Diam tak berkata. Roh itu hanya senyum menatapku. Ia hanya tertawa terkekeh. Bagas, panggilku. Ya, itu Bagas, kawanku yang ditemukan tewas di rumah kosong depan gerbang. Kenapa, Gas? Kenapa lo seperti ini? Tanyaku. Bagas masih saja tersenyum. Apa yang sebenarnya terjadi, Gas? Tanyaku lagi. Gue coba melaksanakan tugas yang diberikan pemimpin gue, Di. Jawab Bagas dengan wajah sumringah. Tugas? Tugas apa, Gas? Tatapan Bagas tajam. Senyumnya masih menyeringai menyeramkan. Kami saling tatap.
Tugas untuk menyiapkan lo dan teman-teman lo, jawab Bagas tanpa ragu. Mendengar jawaban Bagas, darahku seperti mendidih. Amarahku kian memuncak. Coba kalau lo bisa, gak akan gue biarkan itu terjadi. Kita udah berbeda, Gas, sahutku. Kalau jadi seperti ini sih, Di, bukankah kita temenan? Ayolah, Di, ikut gue, ujar Bagas. Aku senyum kecut. Temen? Gak ada hubungan pertemanan lagi antara lo sama gue, ungkapku. Bagas mengangguk. Ia menghela nafas. Sepertinya harus pakai cara lain biar lo bisa ikut sama gue, ucap Bagas santai. Aku bersiap. Dengan cara apapun akan kumusnahkan Bagas. Tak kuanggap lagi ia temanku. Ia sudah menjadi budak iblis. Malam ini lo harus mati, teriak Bagas sembari melesat ke arahku. Pukulannya ku tangkis dengan mudah. Bagas mengayunkan kakinya ke arah perutku. Aku lompat menghindar. Bagas melancarkan pukulan beruntun padaku. Aku menghindar dengan mudahnya. Ia terlihat sangat bernafsu ingin mengalahkanku. Lo harus tenang, Di. Jangan gegabah. Jangan terbawa emosi, aku membatin. Beberapa kali serangan Bagas mental. Aku hanya menghindar dan sesekali menangkis. Raut wajah Bagas terlihat bengis. Tangan Bagas mengepal. Dari kepala tangannya keluar cahaya berwarna merah. Ya! Bagas teriak seraya menembakkan cahaya merah berbentuk bulat ke arahku. Tak mau kalah, ku tembakkan cahaya biru dari cincin yang kupakai. Cahaya merah dan biru beradu membuat ledakan cukup dahsyat. Kini giliranku demit sial. Ku tembakkan beberapa bola berwarna biru ke arah Bagas. Bagas terhenyak, namun ia berhasil menghindar. Aku melesat terbang mendekatinya dengan cepat. Aku berhenti di depan Bagas. Ia terkejut. Ku lempar senyum kecut. Sebuah pukulan mendarat di perutnya. Bagas terpental cukup jauh. Aku kembali terbang mendekatinya dengan kecepatan penuh. Ya! Teriakanku sangat kuat. Pukulan dan tendanganku menghantam Bagas bertubi-tubi. Ya! Sinar kebiruan kembali berpendar dari kepalan tanganku. Ku tembakkan cahaya biru berbentuk bulat ke arah Bagas. Bagas tak sempat menghindar. Ia terpental makin jauh. Lalu tubuhnya jatuh di atas tanah dan menabrak pohon. Aku terbang mendekat dengan cepat ke arah Bagas. Bagas terlentang di atas tanah. Ia masih saja tersenyum. Lo hebat nih, ucap Bagas dengan lemah. Aku diam berdiri di samping Bagas yang tergeletak. Kita tetap temenan kan, Di? Tanya Bagas sambil menyodorkan tangannya. Ia mengajakku bersalaman. Ku tepis tangannya. Siapa lagi yang jadi pengabdi kuntilanak merah itu? Tanyaku. Bagas tertawa. Aku diam. Semua yang menjadi tumbal untuk memimpin kami akan mengabdi padanya. Tunggu serangan berikutnya. Lo gak bakal hidup tenang, Di. Jelas Bagas. Semua yang menjadi tumbal untuk kuntilanak merah itu akan mengabdi padanya. Apa mungkin Pak Rahmat, Mbak Wati dan Mbak Oji juga akan mengabdi pada kuntilanak merah itu? Jelas, mereka semua memang menjadi tumbal untuk iblis jahanam itu. Siapa aja yang mengabdi pada iblis itu?
Tanyaku. Bagas hanya tertawa. Ia tak menjawab. Aku berjongkok di samping Bagas. Cukup, Gas. Maaf, lo bukan temen gue, ucapku. Tubuh Bagas hancur menjadi butiran-butiran yang berhamburan bersinar putih. Masih ada beberapa demit lagi yang akan kembali menyerang. Aku harus selalu bersiap. Pak Rahmat, Mbak Wati dan Bang Oji. Mereka sewaktu-waktu bisa menyerangku. Aku menghela nafas panjang. Alhamdulillah. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-148. Selamat mendengarkan. Aku masih melepas raga. Ketika tersadar, aku tak tahu sedang berada di mana. Aku masih berbentuk roh, seperti asap putih tipis. Aku terbang tinggi melesat, mencari jalan pulang. Terbangku kian cepat. Kini aku lebih mahir saat berbentuk roh. Terbang meliuk-liuk, ke kanan dan ke kiri. Aku melambung semakin tinggi. Tanpa genting-genting rumah terlihat sangat kecil. Malam semakin gelap. Bulan bersinar setengah. Di ujung mataku terlihat gedung tinggi berbaris. Aku mengenalnya. Itu gedung-gedung kampusku. Ku percepat terbangku mendekat ke arah gedung kampus. Begitu mendekat, kulihat semburat cahaya kuning berpendar. Terlihat dari kejauhan. Asalnya dari belakang sebuah gedung. Kuperhatikan dengan seksama. Asal cahaya kuning itu dari belakang kampus. Aku terbang melesat dengan cepat, menuju arah cahaya. Semakin dekat, cahaya kuning sesekali masih berpendar. Kini semakin silau. Hawa panas terasa menerpa wajahku. Ada apa di sana? Aku terkejut. Kulihat Tika sedang melawan 3 demit. Tika pun sedang melepas raga. Mereka berjibaku di tengah lapangan belakang kampus. Tak ragu aku turun menukik menuju lapangan. Aku semakin terkejut ketika melihat 3 demit yang sedang menyerang Tika. Mbak Wati, Pak Rahmat, dan Bang Oji. Ya! Aku teriak. Tanganku mengepal sembari melayangkan pukulan. Pukulanku mendarat di wajah Bang Oji. Ia terlempar jauh dan mendarat di tanah, lalu terseret. Tendanganku kulayangkan dengan cepat ke tubuh Mbak Wati dan Pak Rahmat. Keduanya terpental menjauh dari Tika. Nafas Tika terengah-engah. Tik, lo gak apa-apa? Tanyaku. Tika tersenyum. Tika menghela nafas. Lama banget sih datangnya. Capek gue sendirian, ucap Tika dengan sumringah. Maaf Tik, gue habis. Iya, gue tahu. Bagas sudah musnah kan? Tika balik bertanya padaku. Aku mengangguk. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, ucap Bang Oji dengan senyum kecut. Wajahnya gepeng semakin menyeramkan, tanpa bola mata dan gigi-gigi tajam yang berbaris. Mbak Wati dan Pak Rahmat mendekat ke Bang Oji. Mereka berjajar menghadapku dan Tika. Wah. Ini dia yang dicari oleh pemimpin kita, tambah Pak Rahmat. Aku dan Tika hanya diam tak berkata. Bagaimana sekarang? Ucap Mbak Wati. Mari kita bawa Adi ke pemimpin kita, ucap Pak Rahmat. Mereka semua tampak menyeramkan. Mbak Wati dari matanya mengeluarkan darah segar, membasahi pipinya. Matanya berwarna putih. Rambutnya semrawut tak beraturan. Tampak kulit di tubuhnya busuk. Sedangkan Pak Rahmat, lidahnya sesekali menjulur keluar. Dari mulutnya menetes darah segar berbau anyir. Tubuh Pak Rahmat bungkuk. Kuku-kukunya panjang berwarna hitam. Matanya merah menyala. Siap-siap Di, mereka gak main-main,
Mereka mengincar lo, ucap Tika dengan pelan. Iya, Tik, sahutku singkat. Apa yang kalian diskusikan, ha? Tak perlu diskusi segala. Malam ini kalian akan mati di tangan kami. Tukas Bang Oji. Pak Rahmat dan Mbak Wati melesat menyerang kami. Mbak Wati menyerang Tika, melancarkan pukulan demi pukulan. Pak Rahmat menyerangku. Kuku-kuku tajamnya mengayun ingin menebasku. Aku menghindar terbang ke belakang. Pak Rahmat terus mendekat. Tangan Pak Rahmat mengibas-ngibas. Sebuah dahan besar terpotong dan jatuh ke tanah. Aku terenyak. Jangan sampai kuku-kuku itu berhasil mengenai tubuhku. Bisa tamat riwayatku. Cahaya biru berpendar di tangan kananku. Ya! Kutembakkan ke arah Pak Rahmat. Pak Rahmat menghindar. Cahaya biru hanya menyenggol perutnya sedikit. Pak Rahmat tertawa sinis. Ia mengayunkan kedua tangannya menerkamku. Aku lompat ke samping kanan. Kuku tajamnya menusuk tanah cukup dalam. Bahaya. Pak Rahmat sangat berbahaya. Lengah sedikit saja, aku bisa tewas di tangannya. Fokus, Adi. Fokus. Bagaimana caraku mengalahkannya? Sementara kulihat Tika masih berjibaku dengan Mbak Wati. Bang Oji hanya diam dengan senyum lebar. Pak Rahmat teriak sembari melancarkan serangannya, mengandalkan kuku tajamnya. Aku hanya bisa menghindar. Jika ku tangkis serangannya, habis tanganku terpotong oleh kuku tajam Pak Rahmat. Sial, bagaimana ini? Tampaknya kau terlihat putus asa, Adi, ucap Pak Rahmat sambil terus mengayunkan kuku-kukunya. Aku lagi-lagi hanya bisa menghindar. Itu yang bisa kuperbuat saat ini. Pak Rahmat terus saja tertawa dengan senangnya sambil menyerangku bertubi-tubi. Aku terbang menjauh dan mendarat di atas tanah. Kini kuku-kuku Pak Rahmat mengeluarkan cahaya berwarna merah. Aku berdiri jauh di hadapannya. Pak Rahmat berdiri dengan tubuh membungkuk sambil memamerkan kuku tajamnya yang bersinar merah. Senyumnya menyeringai, tampak buas. Ia teriak dengan kuatnya, berlari menyerangku dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim, aku berucap dalam hati. Cahaya biru menyelimuti tanganku sampai ke pangkal lengan. Tangan Pak Rahmat mengayun menyerang perutku. Aku terkena ujung kukunya. Wah! Aku teriak kesakitan, jatuh berguling ke belakang. Sial! Perutku perih dan terasa panas. Nafasku tersenggal tak beraturan. Sepertinya malam ini bakal menjadi malam yang panjang. Kulihat Tika pun masih sibuk melawan Mbak Wati. Beberapa luka tampak di wajahnya. Menyerah saja, Adi. Kalian berdua tak akan mampu melawan kami. Teriak Bang Oji. Pasrah saja dan ikut bersama kami. Lanjutnya. Aku bangun berdiri dan berdoa dalam hati, memohon pertolongan dan diberi kekuatan oleh Yang Maha Kuasa. Cahaya biru di tanganku bersinar makin silau. Hawa panas menjalar ke sekujur tubuhku. Pandanganku makin terlihat jelas. Pak Rahmat terbang menuju ke arahku. Kuku-kuku tajamnya masih bersinar merah. Ia menyerangku cepat. Aku menghindar dengan gesit, lalu lompat ke belakang Pak Rahmat. Ya! Kupukul punggungnya dengan keras. Tubuh Pak Rahmat terpental jauh, mendarat dengan keras di tanah. Pak Rahmat meringis. Aku terbang dengan cepat menghampirinya.
Tanganku mengepal dengan kuat. Darahku mendidih. Amarahku memuncak. Kulihat Pak Rahmat tak bergerak tengkurap. Kuat juga rupanya kau bocah sialan, ucap Pak Rahmat pelan. Kenapa kalau aku jadi lebih kuat? Kau merasa putus asa, tak bisa mengalahkanku? Sahutku jumawa. Mati kau bocah sialan. Pak Rahmat bangun, seraya mengayunkan tangannya. Tangannya ku cengkram, ku tahan dengan kuat. Pak Rahmat mengeram, matanya melotot ke arahku. Kupatahkan kuku-kuku tajamnya. Pak Rahmat teriak sangat kencang. Teriakannya memecah malam. Kelelawar berhamburan terbang memenuhi langit kelam. Kupukul beberapa kali wajah Pak Rahmat dengan kuat. Ia terhuyung mundur. Sinar di tanganku makin silau. Percikan-percikan cahaya putih menyemburat di sekeliling sinarnya. Hawa panas sangat terasa. Malam ini, kau yang akan mati demit jahanam! Teriakku seraya melayangkan pukulan ke wajah Pak Rahmat. Pak Rahmat meledak terkena pukulanku. Hancur lebur membentuk butiran debu berwarna putih. Terbang ke sekelilingku, lalu hilang tertiup angin. Amarahku kian memuncak. Aku terbang menghampiri Tika dan Mbak Wati. Bang Oji menerkamku, menghalangiku untuk membantu Tika. Aku terguling jatuh dan semakin menjauh dari Tika. Mau kemana kau? Ucap Bang Oji. Mbak Wati terbang mendekat ke Bang Oji. Ia meninggalkan Tika. Wati, sepertinya kita harus melakukan rencana cadangan. Ucap Bang Oji. Apa? Rencana cadangan? Rencana apa itu? Baiklah, sahut Mbak Wati sembari terkekeh. Tiba-tiba Mbak Wati terbang dengan cepat. Aku kebingungan dengan rencana cadangan yang akan dilancarkan Bang Oji dan Mbak Wati. Rencana apa itu? Tinggal kami bertiga di tengah lapangan. Hei Adi, apa kau tak mau mengejar Wati? Tanya Bang Oji. Apa maksud lo? Tanyaku. Bang Oji senyum dengan angkuhnya. Dari lubang matanya mengalir cairan hitam berbau busuk. Apa kau tak sayang dengan nyawa temanmu? Ucap Bang Oji. Apa? Nyawa temanku? Siapa yang ia maksud? Yuda. Apa Yuda dalam bahaya? Sial. Adi, kejar Wati sekarang. Yuda dalam bahaya. Teriak Tika. Ya benar, Yuda dalam bahaya. Bang Oji tertawa dengan kerasnya. Cepat Di, biar demit ini gue yang hadapi. Ucap Tika. Tanpa pikir panjang aku melesat menuju rumah Yuda. Sial, demit sialan. Jangan sampai Mbak Wati sampai lebih dulu di rumah Yuda. Aku tak ingin kehilangan sahabat lagi. Yuda dalam bahaya. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-149. Selamat mendengarkan. Gak boleh, dan gak akan kubiarkan Mbak Wati sampai menyakiti Yuda. Aku akan sangat marah jika hal itu sampai terjadi. Aku mempercepat terbangku, melesat menembus kelamnya malam. Itu dia, itu rumah Yuda. Semoga masih terkejar. Aku merangsak masuk ke dalam kamar Yuda. Apa? Yuda terlihat tidur dengan nyenyaknya sambil memeluk bantal guling. Tak ada tanda-tanda kehadiran demit di sekitar sini. Lalu, kemana demit Wati itu pergi? Aku terbang mengelilingi rumah Yuda, mencari keberadaan Mbak Wati.
Rasa penasaranku mengalahkan segala apapun. Namun tak kutemukan tanda-tanda ataupun hawa demit di sekitar rumah Yuda. Aku terbang meninggalkan rumah Yuda. Kemana Mbak Wati pergi? Jangan-jangan Mas Gun. Aku panik. Ya, pasti demit itu mendatangi Mas Gun. Dengan cepat aku terbang menuju kos. Gawat. Bahaya. Pasti Mas Gun sedang dalam bahaya. Bagaimana jika sampai terjadi sesuatu pada Mas Gun? Tak bisa kumaafkan diriku. Jika memang Mas Gun menjadi korban dari demit Mbak Wati, kupastikan akan kumusnahkan ia sampai benar-benar musnah. Kupercepat terbangku. Pikiranku sudah melayang tak menentu. Beberapa kemungkinan terlintas di benakku. Semoga tak terjadi apa-apa pada Mas Gun. Terbangku makin cepat. Astaga, apa yang terjadi dengan Mas Gun? Kulihat ia terkapar di halaman kos. Bahaya. Ya Tuhan, semoga tak terjadi hal yang tak kuinginkan. Aku mendarat di tanah. Ku cari sosok demit Mbak Wati sambil berjongkok di samping tubuh Mas Gun. Suasana kos tampak sepi. Sakit! Suara Kubil. Itu suara Kubil. Kubil! Ku panggil dengan keras. Tiba-tiba Kubil terpental dari dalam kamarku. Ia mendarat cukup kuat di atas tanah. Kubil meringis kesakitan. Aku mendekati Kubil. Tuan Adi, maaf Tuan Adi, ucap Kubil. Apa yang terjadi dengan Mas Gun? Ada apa ini Kubil? Tanyaku. Sambil meringis kesakitan, Kubil menunjuk ke arah kamarku. Aku menoleh. Di depan kamar sudah ada demit Mbak Wati. Matanya putih bersinar. Ia melayang dengan menunjukkan wajah bengisnya. Dan tampak gigi-gigi tajam yang berbaris menyeramkan. Aku membantu Kubil bangun. Kau terlambat, Adi. Temanmu kini tak bisa diselamatkan. Ucap Mbak Wati dengan angkuh dan senyum sinis. Mungkin sebentar lagi kau tak usah lagi menganggap ia sebagai temanmu. Ia akan segera menjadi pengikut pemimpin kami. Dan tentunya akan menjadi teman kami. Lanjut demit Mbak Wati. Amarahku bergejolak. Sinar biru kutembakkan dari tanganku ke arah Mbak Wati. Mbak Wati menghilang dengan cepat. Aku celingak-celinguk mencari sosoknya. Mas Gun masih terlentang, tak sadarkan diri. Apa Mas Gun benar-benar sudah tak tertolong? Aku tak bisa menyentuhnya. Aku tak dapat membantunya bangun. Ya Tuhan, semoga Mas Gun tak apa-apa. Mbak Wati terkekeh. Ia melayang di atas genting kamarku. Sekarang giliranku, ucapnya. Mbak Wati membuka mulutnya lebar. Dari dalam mulutnya menembakkan sinar berwarna merah ke arahku. Aku tak sempat menghindar. Sinar merah mengenai dadaku. Terasa sakit dan panas. Rohku terpental dan mendarat di garasi. Aku terlentang tak bisa bangun. Mbak Wati melayang turun sambil menunjukkan wajah angkuhnya. Ia mendekat ke arahku dengan pelan.
Senyumnya sinis sambil menunjukkan gigi-gigi tajam. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. Apa yang spesial dari dirimu? Sampai-sampai pemimpin kami sangat menginginkanmu. Tak seperti dugaanku. Ternyata kau lemah, ucap Mbak Wati. Mbak Wati berdiri di hadapanku. Aku masih terlentang tak bisa menggerakkan tubuhku yang berbentuk asap ini. Mbak Wati mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba aku melayang terangkat. Rupanya bocah yang memiliki mustika paling sakti sekalipun tak bisa menyerang demit sepertiku. Mbak Wati menggerakkan tangannya ke kanan. Seketika tubuhku terlempar ke kanan. Aku mendarat dengan kuat di atas tanah. Semua tubuhku terasa sakit. Sial, Mbak Wati sangat kuat. Ia kembali melayang menghampiriku. Tangannya mencengkram leherku. Dengan mudahnya ia mengangkatku. Mbak Wati menatapku tajam. Bola matanya putih menyeramkan. Kulit wajahnya busuk. Terlihat sangat menjijikan. Hei bocah, kenapa kau begitu spesial? Hah? Aku tak dapat berkata dengan jelas. Apa belum cukup semua hamba yang ia punya? Sampai-sampai ia sangat menginginkanmu. Sungguh sangat mengherankan, sambung Mbak Wati. Aku menggeram mengumpulkan kekuatan. Kupukul dengan kuat wajah Mbak Wati. Lehernya terputar sampai ke belakang. Suara gemeretak lehernya kembali ke posisi semula. Mbak Wati hanya nyengir menunjukkan gigi tajamnya. Kemudian terkekeh. Tangannya masih mencengkram leherku. Lumayan, pukulannya cukup bertenaga. Ucap Mbak Wati sambil menggerakkan kepalanya. Mbak Wati mendaratkan pukulannya di perutku. Cengkeraman tangannya di leherku makin kuat mencekik. Tiba-tiba, aku dibawa terbang tinggi oleh Mbak Wati. Langit hitam seperti kubah, dihiasi bintang berbentuk titik-titik. Arak-arakan awan terasa dekat. Aku hampir bisa meraihnya. Apa kau sudah siap menemui ajalmu? Tanya Mbak Wati dengan senyum menyeringai. Ya Tuhan, apa ini akhir hidupku? Apakah memang ini takdir yang kau tetapkan bagiku? Jika memang sudah seperti ini jalannya, hamba pasrah. Tapi jika memang malam ini belum saatnya aku menemui ajalku, tunjukkanlah kuasamu. Berikan kekuatan padaku untuk sekedar bertahan dari kekuatan yang mengancamku saat ini. Aku membatin. Bersiaplah bocah tengih. Ucap Mbak Wati dengan pelan. Cengkeraman tangannya makin kuat mencekikku. Pandanganku buram perlahan. Tangan Mbak Wati menusuk perutku dalam. Aku tak bisa teriak.
Cengkeraman Mbak Wati di leher membuatku tak dapat bersuara. Hanya rasa sakit yang kurasakan. Rasa sakit yang teramat sangat. Tiba-tiba cahaya kuning berbentuk bulat menembak-nembak dari bawah. Mbak Wati menghindar dengan lincahnya sambil terus mencengkram leherku. Ya! Terdengar teriakan dari bawah. Suara Tika. Itu suara Tika. Benar, itu suara Tika. Cahaya kuning berbentuk bulat terus-menerus menembak dari arah bawah. Itu pasti Tika. Cahaya kuning itu pasti berasal dari Tika. Mbak Wati lagi-lagi menghindar. Sebuah cahaya kuning berhasil mengenai lengan Mbak Wati. Cengkeraman tangan Mbak Wati di leherku mengendur. Kulayangkan tendangan secara beruntun ke tubuh Mbak Wati. Mbak Wati terdorong ke belakang. Cekikan di leherku terlepas. Tika terbang mendekat ke arah Mbak Wati. Tika terus melancarkan serangannya. Cahaya kuning berbentuk bulat terus ditembakkan dari tangannya. Wajah Tika tampak bengis. Tiga cahaya kuning berhasil mengenai Mbak Wati. Mbak Wati melayang tak tentu arah, seperti layangan putus. Aku terbang mendekat ke Mbak Wati. Dengan cepat kulayangkan pukulan dan tendangan ke tubuh Mbak Wati. Amarahku semakin menggila. Kulihat tanganku sudah bersinar berwarna biru. Tika bergabung bersamaku. Ia ikut melancarkan pukulan secara bertubi-tubi ke Mbak Wati. Musnah kau demit jahanam! Aku membatin. Tubuh Mbak Wati jatuh menukik menuju tanah. Aku dan Tika terus saja melancarkan serangan dengan kalap. Teriakan kami tak ada henti-hentinya. Mbak Wati tak bisa berbuat apa-apa. Mbak Wati teriak dengan keras. Mulutnya menganga. Dari mulutnya mengeluarkan cahaya merah. Tika terkena tembakan cahaya merah. Ia terpental kembali ke atas langit. Tika! Bersambung. Dan inilah episode yang ke-150. Selamat mendengarkan. Tika! Aku berteriak memanggil Tika. Ia melambung ke atas langit. Terkena tembakan yang sangat kuat dari Mbak Wati. Sosok Tika hilang tak terlihat, terhalang gumulan awan. Demit brengsek, musnah kau! Amarahku kian memuncak. Tanganku bersinar makin silau. Bismillah, ya Allahu Akbar! Ku tembakkan cahaya biru dengan tanganku. Cahayanya melesat menyerang Mbak Wati dengan cepat. Tubuh Mbak Wati terkena cahaya biru dan terdorong semakin menukik ke bawah. Namun serangan tak terduga dilancarkan oleh Mbak Wati. Dalam keadaan terdesak, ia masih sempat menembakkan cahaya merah dari dalam mulutnya. Lengan kiriku terkena tembakan. Aku terbang oleng. Terasa sangat sakit dan panas. Aku jatuh menukik berputar-putar. Tenagaku habis. Aku lemah. Dalam jatuh, samar kulihat tubuh Mbak Wati pun jatuh menukik. Dan kulihat tubuh Mbak Wati jatuh menghantam tanah dengan kuat. Tak lama kemudian, aku pun mendarat di tanah dengan kuat. Pandanganku buram.
Semua terlihat samar dan blur. Sesaat kemudian semua gelap. Di, Adi, bangun Di. Adi, woi, Adi. Tubuhku terasa diguncang dengan pelan. Kelopak mataku berat. Sangat berat untuk kubuka. Perlahan tapi pasti, ku gerakan kelopak mataku. Silau, sangat silau. Di, lo kenapa Di? Suara Mas Gun. Ku buka mataku dengan lebar. Pandanganku masih kabur dan samar. Hanya siluet tubuh seseorang yang kulihat. Adi, Di, bangun Di. Pandanganku perlahan jelas. Siluet tubuh lama-lama semakin terlihat. Wajah Mas Gun. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Adi, lo kenapa Di? Tanya Mas Gun. Mas Gun. Iya Di. Ku gerakan tanganku menyentuh wajah Mas Gun. Ini Mas Gun kan? Tanyaku seraya memegang janggut Mas Gun. Mas Gun menampar tanganku. Lo pikir ini siapa? Lagian ngapain sih pakai pegang-pegang segala? Ujar Mas Gun. Aku bangun dari rebah. Langsung kupeluk Mas Gun dengan erat. Tangisku pecah. Kenapa lo Di? Adi, lo kenapa nangis? Mas Gun bertanya dengan nada khawatir. Air mataku berderai tak henti-hentinya sampai basah pipiku. Pelukanku semakin erat. Mas Gun menenangkanku. Udah Di, udah, ucap Mas Gun. Aku melepas pelukan, menyeka air mata dan mencoba mengendalikan diriku. Mas Gun menepuk-nepuk lenganku pelan. Ia mencoba menenangkanku. Udah tenang? Tanya Mas Gun. Aku mengangguk pelan. Kuhela nafas panjang. Udah bisa cerita? Mas Gun bertanya kembali. Aku mengangguk lagi. Coba cerita, kenapa lo sampai nangis sesenggukan gitu? Mas, lo baik-baik aja kan? Tanyaku sambil melihat sekeliling memastikan keberadaanku. Benar, aku berada di ruang depan kamarku. Gue baik-baik aja. Kenapa sih Di? Aku bernafas lega. Mas, semalam itu adalah malam terberat yang pernah gue rasakan. Malam terpanjang yang pernah gue alami. Ujarku. Hah? Maksudnya gimana? Tanya Mas Gun. Sebelum gue ceritain, ada yang mau gue tanyakan sama lo. Tanya apa? Semalam apa yang lo rasakan? Tanyaku. Apa yang gue rasakan? Semalam gue tidur. Tidur gue nyenyak banget. Belum pernah gue rasakan tidur senyak tadi malam. Tapi gue heran. Begitu bangun, kenapa gue tidur di halaman kos? Jawab Mas Gun. Aku diam sembari berpikir. Mas Gun hanya merasa tidur. Yakin lo cuma tidur? Gak ada gangguan apapun? Tanyaku memastikan. Iya, gue tidur Di. Memang ada apa sih? Astaga, Tika. Aku bangun lalu bergegas menuju kamar Tika. Mas Gun kaget dan memanggilku. Ku ketuk pintu kamar Tika. Tika? Tika? Assalamualaikum. Tika? Panggilku dari luar. Mas Gun menghampiriku. Di, ada apa sama Tika? Tanya Mas Gun. Tika, Tik, buka pintunya Tik. Tika. Aku memanggil Tika sambil terus mengetuk pintu kamar. Kunci pintu terdengar diputar dari dalam. Lalu pintu terbuka sedikit. Tika, wajahnya terlihat setengah dari luar. Tika, lo gak apa-apa? Tanyaku dengan was-was. Tika membuka pintu kamarnya dengan lebar.
Mas Gun tampak kebingungan. Kemudian Tika keluar dan duduk di teras depan kamar. Aku duduk di hadapannya, diikuti Mas Gun. Sebenarnya ada apaan sih? Cerita dong ke gue. Tukas Mas Gun. Mas, lo sehat kan? Lo gak apa-apa kan? Tanya Tika. Sehat? Gue gak apa-apa. Lo tanya kabar, Adi juga tanya kabar. Ini ada apaan sih? Ujar Mas Gun. Mas, semalam itu gue sama Tika diserang oleh demit. Mereka ingin mencelakai kita semua. Jawabku. Apa? Kalian diserang demit? Di, lo gak ngarang cerita kan? Tika, yang Adi bilang memang benar. Mas Gun nampak tak percaya. Tika mengangguk pelan. Mas Gun menggelengkan kepalanya. Kenapa, Mas? Gue gak percaya sebetulnya. Tapi wajah kalian berdua tanpa meyakinkan. Adi, apa benar yang lo bilang? Ujar Mas Gun. Aku menghela nafas. Mas, untuk apa gue sama Tika bohong? Yang gue katakan benar. Kita berdua semalam habis-habisan bertempur dengan 4 demit. Semalam nyawa kita semua terancam. Gue, Tika, maupun lo, Mas. Jelasku. Iya, Mas. Yang dikatakan Adi benar. Semalam kita semua hampir tewas. Syukur kita masih diberi kekuatan. Sambut Tika. Mas Gun diam. Ia seolah masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan maupun Tika jelaskan. Coba ceritain gimana awal mulanya, pinta Mas Gun. Aku bercerita dari awal Mas Gun bertingkah aneh, sampai ia mencekiku setelah aku melaksanakan sholat tahajud. Mas Gun tampak terkejut mendengar ceritaku. Gak mungkin, Di. Gak mungkin gue ngelakuin hal itu, sanggah Mas Gun. Memang gak mungkin, Mas. Tapi semalam itu bukan lo. Lo dirasuki demit. Jadi apapun bisa mungkin terjadi, ujarku. Kulanjutkan cerita sampai aku berjibaku dengan demit Pak Rahmat dan Tika bertempur dengan demit Mbak Wati. Sampai di mana demit Mbak Wati berkelahi dengan kubil. Semalam gue lihat lo terkapar di halaman kos. Saat itu apa yang lo rasakan, Mas? Tanyaku. Sumpah, Di, gue gak ngerasain apa-apa. Gue hanya tidur, jawab Mas Gun penuh yakin. Apa lo mimpi sesuatu, Mas? Tanya Tika. Gue sama sekali gak mimpi apa-apa, Tika. Gue udah bilang sama Adi. Semalam itu adalah tidur ternyenyak dan terenak gue. Udah itu aja. Gue gak mendusin. Gue gak kebelet pipis. Gue gak ngerasain apa-apa, jelas Mas Gun. Aku dan Tika diam. Kalau Mas Gun tidak merasakan hal apapun, lalu kenapa demit Mbak Wati bilang kalau Mas Gun tidak akan selamat? Tik, apa semalam lo berhasil mengalahkan Bang Oji? Tanyaku penasaran. Tika menghela nafas. Gue hampir mati melawan demit itu, Di. Alhamdulillah, gue berhasil menang dan demit itu musnah, jawab Tika. Tika menceritakan kalau demit Bang Oji sangat kuat. Beberapa kali Tika terkena serangannya. Namun pada akhirnya Tika mengerahkan seluruh tenaganya untuk memusnahkan Bang Oji. Alhamdulillah, ucapku. Lalu, Mas, reaksi lo apa ketika bangun tidur di halaman kos? Tanyaku. Jelas kaget. Tapi gue sama sekali gak merasa dingin atau apa. Gue merasa normal aja, layaknya orang bangun tidur di kasur, ujar Mas Gun. Kusimpulkan kalau perilaku aneh Mas Gun belakangan ini mungkin karena pengaruh dari keempat demit itu. Karena mereka musnah, pada akhirnya pengaruhnya pun hilang. Dan tentunya Mas Gun sudah kembali normal. Syukurlah. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-151.
Selamat mendengarkan. Di, berarti semua kejadian mistis yang kalian alami memang ulah kuntilanak merah? Tanya Mas Gun. Aku dan Tika saling pandang. Iya Mas, jawabku singkat. Jadi semua hal yang gak wajar dan berkaitan dengan supranatural di kos ini memang ulah kuntilanak merah. Juga ulah, tambah Tika. Tika diam. Ia tak melanjutkan kata-katanya. Ulah siapa lagi, Tik? Tanya Mas Gun. Tika diam. Tika, ulah siapa lagi, hah? Tanya Mas Gun memaksa. Ulah demit pengikutnya, Mas. Kuntilanak merah itu punya banyak pengikut. Sergahku cepat. Mas Gun diam. Kami semua diam tak saling pandang. Berarti cerita lo soal menjadi incaran kuntilanak merah bener, Di? Tanya Mas Gun lagi. Aku menghela nafas. Aduh, lo masih gak percaya, Mas. Waktu itu kan gue udah cerita panjang lebar sama lo. Kalau lo gak percaya, buat apa lo sampai pindah ke sini? Sahutku. Bukan gak percaya, gue hanya memastikan aja. Berarti kita dalam bahaya dong, ungkap Mas Gun. Bisa dibilang gitu, Mas, ucap Tika. Mas Gun diam. Raut wajahnya tak sedap dipandang. Di, Tik, apa kalian punya rencana biar kita bisa lepas dari ancaman kuntilanak merah itu? Tanya Mas Gun. Aku mengangkat bahu. Tika hanya diam. Bersyukurnya kita udah memusnahkan 4 pengikutnya. Tapi kita nggak tahu kedepannya akan ada serangan lagi atau enggak dari demit-demit itu, ujar Tika. Mas Gun tampak cemas. Di, lo punya mustika pemberian kakek itu kan? Itu bisa dipakai kan? Tanya Mas Gun. Buat perlindungan kita, tambahnya. Aku terkekeh. Kenapa ketawa lo? Emang ada yang lucu? Tanya Mas Gun. Lucu aja, Mas, sahutku. Apa yang lucu? Kita dalam bahaya. Lo bilang lucu. Lucu apanya? Tukas Mas Gun. Dulu lo bilang jangan bergantung dengan jimat dan sebagainya. Musyrik. Sekarang lo malah menggantungkan keselamatan pada mustika ini. Ujarku. Mas Gun diam. Wajahnya semakin cemas. Ya terus gimana, Di? Memang ada cara lain? Tanya Mas Gun. Aku tak dapat menjawab pertanyaan Mas Gun. Mas Gun terlihat cemas. Sampai ia menyandarkan tubuh besarnya pada dinding. Raut wajahnya terlihat pasrah. Mas, panggilku pelan. Mas Gun melirik ke arahku. Mustika itu memang sangat berguna bagi gue. Mustika itu sudah memberi kekuatan yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Memberi perlindungan bagi gue. Namun tetap saja, hanya pada Tuhan kita meminta perlindungan dan pertolongan. Ya mungkin mustika itu yang menjadi wasilah atau perantara untuk saat ini. Insya Allah kita semua bisa terhindar dari ancaman jahat, ujarku mencoba menenangkan Mas Gun. Iya Mas, tenang saja. Kita gak boleh pasrah dengan keadaan ini. Kita harus melawan. Lo gak sendirian Mas, ada gue dan Adi, tambah Tika. Iya Tik, tapi Di, apa lo punya rencana untuk melawan kuntilanak itu? Kita gak mungkin melawan tanpa adanya persiapan dan rencana matang. Tanpa ada rencana, kita sama saja bunuh diri. Benar kan? Ungkap Mas Gun. Benar, apa yang Mas Gun bilang memang sangat benar. Tanpa ada rencana, aku sama saja mengantar nyawaku pada kuntilanak merah itu. Rencana untuk saat ini mungkin kita harus lebih mempersiapkan kekuatan mustika kita masing-masing. Ingat Di, mustika yang kita simpan harus diberi makan, ucap Tika. Apa? Mustika harus diberi makan? Lo gak salah ngomong kan Tik? Tukas Mas Gun. Enggak Mas, yang Tika bilang benar. Mustika yang kita simpan memang harus selalu diberi makan. Seperti handphone saja, harus selalu di-charge agar tetap berfungsi. Benar kan Tik? Iya benar, jawab Tika.
Lalu gimana cara kasih makannya? Emang Mustika makan apa? Mas Gun makin penasaran. Tergantung mustikanya. Berbeda mustika, berbeda makannya. Mustika yang gue dan Adi simpan makanannya adalah sholat tahajud. Entah mustika lainnya. Jelas Tika. Mas Gun mengangguk. Raut wajahnya kini berubah menjadi serius. Terus, apa yang bisa gue bantu untuk lebih menguatkan mustika itu, Tik? Tanya Mas Gun. Tika tersenyum. Lo gak harus ikut bantu apa-apa, Mas. Karena si pemegang mustika lah yang berkewajiban memberi makan. Lo cukup memperkuat tameng diri lo aja. Jelas Tika. Gimana caranya? Tika menoleh ke arahku. Kenapa malah lihat gue? Tanya aku. Tika diam. Ia melihat wajah Mas Gun dengan saksama. Mas Gun salah tingkah. Pejamin mata lo, Mas. Pinta Tika. Ulurin tangan kanan. Mas Gun mengulurkan tangan kanannya sambil memejamkan mata. Tika memegang tangan Mas Gun. Ia ikut memejamkan matanya. Sebelumnya ia menghela nafas panjang. Aku hanya diam melihat mereka. Entah apa yang sedang mereka lakukan. Tak lama Tika membuka matanya. Nafasnya sedikit terengah. Lo kenapa, Tik? Tanyaku. Mas Gun membuka matanya. Ia kebingungan melihat Tika terengah-engah. Enggak apa-apa kok. Jawab Tika singkat. Aku mengambil segelas air untuk Tika. Tika meneguk sedikit air. Kini ia lebih baik. Kenapa, Tik? Tanyaku. Dalam diri Mas Gun ada kekuatan yang tersimpan, Di. Kekuatan itu berasal dari pendahulunya. Entah kakek atau kakek buyutnya. Cuma Mas Gun gak bisa memakainya. Jelas Tika. Apa? Jadi gue ada keturunan orang sakti gitu? Tanya Mas Gun terkejut. Gue gak tahu jelasnya. Tapi memang dalam diri lo tersimpan kekuatan yang lumayan besar. Ujar Tika. Apa kekuatan itu bisa dipakai oleh Mas Gun, Tik? Tanyaku. Kemungkinan bisa. Cuma gue gak tahu cara mengaktifkannya. Jawab Tika. Wah, kalau memang bisa dipakai, lumayan buat bantu-bantu untuk melawan kuntilanak merah itu. Iya kan? Sahut Mas Gun. Aku dan Tika tak menanggapi. Sepertinya kita harus ketemu dengan kakek Badrun. Sudah lama juga ia tak muncul. Setidaknya ia bisa memberi saran bagaimana cara untuk mengalahkan kuntilanak merah itu. Ujarku. Benar, Di. Mungkin kakek Badrun juga bisa membantu untuk mengaktifkan kekuatan dalam diri Mas Gun. Kalau Mas Gun bisa memakai kekuatannya, ia bisa membantu kita. Setidaknya bisa melawan demit-demit pengikut kuntilanak merah itu. Balas Tika. Apa? Melawan demit? Enggak. Gue takut. Apa gak ada pilihan lain, Tik? Masa melawan demit sih? Ujar Mas Gun. Terus lo mau bantu apa, Mas? Nyapu? Ngepel? Sahutku. Aku dan Tika tertawa. Mas Gun terlihat jengkel. Tapi bagaimana cara kita menghubungi kakek Badrun, Tik? Sementara keberadaannya saja kita nggak tahu. Tanyaku pada Tika. Komunikasi gaib kan bisa, Di. Jawab Tika. Komunikasi gaib? Gimana caranya, Tik? Gue nggak ngerti. Sahutku bingung. Ambil wudhu sana, nanti gue kasih tahu. Tika menyuruhku berwudhu. Ia pun ke kamar mandi untuk berwudhu juga. Kami kembali berkumpul di ruang depan kamarku. Wajah Tika terlihat basah. Kami duduk melingkar. Aku, Tika, dan Mas Gun. Kami semua saling berhadapan. Setelah berwudu lalu apa? Tanyaku. Pejamkan mata lo, lalu niat dalam hati ingin bertemu dengan orang yang ingin lo temui. Konsentrasi, kita bisa terhubung dengan orang tersebut. Asalkan orang itu mempunyai kelebihan juga. Sama seperti kita, mengerti? Jelas Tika. Cuma gitu doang? Tanyaku. Tika tersenyum. Gak semudah yang lo bayangin. Coba saja. Suruh Tika.
Ini butuh konsentrasi yang benar-benar tinggi. Konsentrasi buyar sedikit saja, lo gak akan bisa terhubung dengan orang tersebut. Tambah Tika. Aku mulai memejamkan mata. Ingat, tujuan lo hanya untuk berkomunikasi, gak lebih. Ucap Tika. Seketika aku kembali membuka mata. Iya, sahutku. Aku kembali memejamkan mata. Fokusin aura dari mustika yang lo pakai. Tika kembali berucap. Aku kembali membuka mata. Iya Tika. Boleh gue coba nggak? Dari tadi diganggu terus sama ocehan lo. Tukasku. Tika senyum-senyum. Aku kembali memejamkan mata, mencoba berkonsentrasi. Ku tarik nafas dalam, lalu kela dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hawa panas terasa menjalar pada tubuhku. Hawa panas seketika hilang. Gangguan apa itu? Fokusku hilang. Konsentrasiku buyar. Susah kan? Tanya Tika. Suara apaan sih tadi? Bikin fokus hilang aja. Kalau nggak ada gangguan tadi, mungkin gue udah bisa berkomunikasi gaib tuh. Sungutku. Tika hanya terkekeh. Oke, gue coba lagi. Ucapku. Aku kembali memejamkan mata. Ku coba fokuskan pikiranku pada cincin yang kukenakan. Aku tak ingin konsentrasiku buyar terganggu dengan hal sekitarku. Sembari ku tarik nafas dan ku hela dengan pelan. Pikiranku hanya tertuju pada mustika yang kukenakan. Dan niatku ingin berkomunikasi dengan kakek Badrun. Sepintas terbayang wajah kakek Badrun. Seketika hawa panas kembali menyerang tubuhku. Tubuhku terasa berputar. Sekitarku tak terdengar apapun. Hening. Panggil seseorang. Suara yang terasa sangat akrab di telingaku. Kakek Badrun. Aku mencoba membuka mata. Namun yang terlihat hanya warna hitam kelam. Kini kau sudah semakin pandai menggunakan kekuatan mustika itu. Ucap kakek Badrun. Suaranya menggema. Kek Badrun. Panggilku. Apa yang bisa kubantu? Tanya kakek Badrun. Kek, saya dan Tika merasa buntu dengan rencana untuk melawan kuntilanak merah itu. Kami tak punya rencana apapun, Kek. Tolong kami, Kek. Kakek Badrun terkekeh. Kita akan segera bertemu, Nak. Ucap kakek Badrun. Kapan, Kek? Kami merasa nasib dan keselamatan kami sedang di ujung tanduk. Kami butuh saran dari kakek Badrun. Balasku. Segera, kita akan segera bertemu. Sahut kakek Badrun dengan suara menggema lalu hilang perlahan. Lalu terdengar suara memekakan telinga. Tubuhku kembali terasa seperti melayang. Lalu kubuka mataku perlahan. Tampak Tika dan Mas Gun duduk di hadapanku. Nafasku sedikit terengah. Tubuhku terasa lemas. Gimana, Di? Tanya Tika. Iya, Di, gimana? Mas Gun turut bertanya. Kakek Badrun akan segera menemui kita. Jawabku. Bersambung. Dan inilah episode yang ke-152. Selamat mendengarkan. Ponselku berderi nyaring. Yuda. Ku jawab panggilan dari Yuda. Ya, kenapa dah?
Tanyaku. Di mana lo? Gak kuliah? Tanya Yuda. Kayaknya enggak deh, jawabku. Yakin? Lo hari ini gak mau masuk kuliah? Yuda meyakinkan. Iya, gue gak masuk. Emang kenapa dah? Tanyaku. Hari ini ada UTS mata kuliah akuntansi syariah. Mending lo masuk. Nanti nyontek sama gue aja. Rugi kalau lo harus ngulang. Jelas Yuda. Aku diam. Udah, jangan kelamaan mikir. Buruan lo berangkat ke kampus sekarang, suruh Yuda. Iya deh, gue berangkat, sahutku. Di, nanti kelar UTS ada yang mau gue obrolin sama lo ya, ujar Yuda. Ngobrol soal apa nih? Jadi penasaran gue. Udah, nanti aja. Buruan jalan, suruh Yuda. Iya. Setelah Yuda mengakhiri panggilan telepon, aku bersiap-siap, mandi dan mengganti baju. Tika dan Mas Gun sempat bertanya padaku. Lo mau kemana, Di? Tanya Mas Gun. Ke kampus, Mas. Gue ada UTS nih, jawabku. Ya elah, Di. Masih mikir UTS aja sih. Keadaan lagi genting begini, sahut Mas Gun. Iya, Di. Memang lo gak bisa izin? Tika bertanya. Ku jawab sembari memasukkan buku ke dalam ransel. Gak bisa, Tik. Ini dosen killer banget. Sore gue balik kok. Tika bangun dari duduk. Ia berjalan ngeloyor keluar kamarku. Lo harus lebih bisa memilih mana yang harus didahulukan, mana yang bukan. Gue gak habis pikir. Lo masih pikirin kuliah daripada keselamatan lo. Tika berujar di depan pintu kamarku. Tika berjalan lalu masuk ke dalam kamarnya. Aku hanya diam. Mas Gun pun hanya diam. Entah apa salahku. Tak bolehkah aku kuliah dalam keadaan genting seperti ini? Aku tahu keselamatanku dan teman-temanku sedang terancam. Tapi apa aku salah kalau aku hanya ingin kuliah? Tika memandang sinis padaku. Mas Gun hanya diam tak membelaku. Mas, gue berangkat. Aku pamit pada Mas Gun. Ya, jawab Mas Gun singkat. Aku berjalan dengan cepat menuju kampus. Matahari siang terasa terik. Namun di kejauhan awan hitam bergumul. Terlihat seperti bahtera Nabi Nuh yang sangat besar. Aku mempercepat langkahku, melewati garasi dan halaman rumah Neia. Dengan cepat, ku buka gerbang kos. Ku tutup kembali. Neia. Aku sempat terdiam memandang Neia. Ia berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya tampak sayu dengan kantung mata yang menghitam. Ia memandangku dengan tatapan datar. Tanpa ekspresi yang tersirat. Tubuhnya sedikit membungkuk dan rambutnya terlihat berantakan. Tak kugubris, aku pun pergi meninggalkan kos menuju kampus. Tak lama aku pun sampai di kelas. Nafasku sedikit terengah karena langkahku yang cepat. Beruntungnya Buyus belum sampai di kelas. Buyus, dosen super judes dan buas yang mengajar mata kuliah akuntansi syariah. Tak dapat mengerjakan soal yang ia berikan, dijamin jemari di tangan akan memerah. Buyus akan memukul jemari dengan spidol snowman. Bunyi nyaring tulang bertumbuk dengan spidol. Terasa perih dan nyut-nyutan. Parasnya ayu dan manis, cuma terhalang oleh wajah judesnya. Tubuhnya agak pendek dan sedikit gempal, khas ibu-ibu, selalu memakai kerudung panjang. Logat bicaranya layaknya orang Sunda. Gila, cepet banget sampai kampus. Lo gak mandi ya? Tanya Yuda meledek. Ya kali gue gak mandi, sahutku. Lo kenapa tadi gak mau kuliah? Tanya Yuda. Aku menghela nafas. Aku diam. Kenapa? Dapat gangguan lagi? Tanya Yuda. Aku menoleh ke arah Yuda. Enggak kok,
Aman dah, alhamdulillah sudah gak ada gangguan lagi, jawabku asal. Serius? Yuda meyakinkan. Iya, serius. Kelas yang semula gaduh dengan obrolan dan tawa canda seketika hening dengan kedatangan Bu Yus. Semua mahasiswa duduk dengan rapi di bangku masing-masing. Bu Yus menaruh map berwarna merah di meja dosen. Bu Yus mulai membagikan selembar kertas ke tiap mahasiswa. Ia masih belum berkata apa-apa. Setelah kertas rata tersebar ke seluruh mahasiswa, Bu Yus menulis beberapa soal di papan tulis. Lagi-lagi, ia tak berkata sepatah pun. Wajahnya terlihat tak mengenakan. Ada 10 soal yang terpampang di papan tulis. Bu Yus kemudian duduk bersandar. Matanya memandang ke arah kami semua. Berapa lama durasi mata kuliah saya? Ucap Bu Yus. Semua mahasiswa diam. Kok gak ada yang jawab? Kami diam sambil saling tengok. Saya tanya, mata kuliah saya hari ini durasinya berapa lama? Tanya Bu Yus dengan nada tinggi. 1 jam 45 menit, Bu, ucap Rahmat si ketua. Bu Yus hanya mengangguk. Selesaikan soal yang ada di papan tulis. Saya kasih waktu 1 jam dari sekarang, ujar Bu Yus. Mendengar ucapannya, kami semua buru-buru sibuk mengerjakan. Otakku buntu. 1 soal pun aku tak mengerti. Hanya Yuda harapanku satu-satunya. Waktu terus berjalan. Yuda diam-diam memberiku contekan. Belum pernah seumur hidupku mencontek. Baru kali ini kulakukan kecurangan seperti ini. Ada rasa bersalah dalam hatiku. Kulihat mata Bu Yus jelalatan memperhatikan gerak-gerik mahasiswa. Aku masih diam-diam mencontek dari kertas jawaban Yuda. Sejauh ini Bu Yus tak curiga sama sekali padaku. Mataku sesekali tertuju pada wajah Bu Yus, hanya sekedar melihat situasi. Entah kenapa tiba-tiba wajah Bu Yus berubah menjadi wajah yang sangat menyeramkan. Wajah yang sangat kukenal. Wajah menakutkan yang membuat bulu kuduku meremang. Wajah dengan senyum menyeringai buas. Ya, itu adalah wajah kuntilanak merah. Aku terkejut sampai jatuh ke belakang. Aku terjengkang dan kursi yang kududuki pun tumbang. Seisi kelas menatapku dengan heran. Tak terkecuali Bu Yus. Samar-samar ku dengar tawa teman kelasku. Hei, kamu kenapa? Tanya Bu Yus yang menghampiriku. Kulihat wajah Bu Yus kembali normal. Nafasku terengah. Aku celingukan. Apa benar yang tadi kulihat? Suara tawa mengikik terdengar. Aku bergetar ketakutan. Hei, kamu sakit? Bu Yus bertanya. Namun tak kugubris. Suara tawa mengikik masih menggema di lubang telingaku. Kali ini tawanya lebih panjang. Seluruh kelas melihatku keheranan. Mungkin mereka menyangka aku gila. Keringatku mengucur deras. Tiba-tiba wajah teman kelasku berubah. Semua wajah mereka berubah menjadi wajah kuntilanak merah. Bahkan wajah Yuda pun berubah. Semua menatapku dengan senyum menyeringai. Sangat menyeramkan. Adi. Suaranya pelan dan terdengar parau. Suara panggilan dan tertawa memenuhi isi telingaku. Aku terserang panik. Aku mundur menjauh dari Bu Yus dan teman kelasku, sampai dinding belakang kelas. Adi.
Ku bekap telingaku dengan kedua tangan sambil memejamkan mata. Aku meringkuk tertunduk. "Ah! Pergi!" Aku teriak dengan sangat keras. Tubuhku terasa diguncang dengan kuat. Suara panggilan dan tertawa mengikik hilang. Tak terdengar lagi. "Di, sadar Di! Adi!" Yuda memanggil namaku. "Lo kenapa Di? Ini gue Yuda. Adi, sadar Di!" Ucap Yuda sambil terus mengguncang tubuhku. Aku membuka mata. Ku angkat kepalaku dan melihat sekeliling. Tampak seisi kelas melihatku dengan tatapan aneh. Tak terkecuali Buyus. Sedangkan beberapa pasang mata lainnya menatapku dengan takut. "Di, lo kenapa Di?" tanya Yuda. Nafasku terengah. Dahiku basah oleh keringat. Aku malu bercampur takut. Tanpa pikir panjang, aku bangkit dan berlari keluar kelas, meninggalkan UTS akuntansi syariah yang sedang berlangsung, meninggalkan Yuda dan semua teman kelas. Aku malu sejadi-jadinya. Bersambung.